Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kenapa sih kita bisa terkena anxiety disorder. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi ini lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir. Teman-teman, seperti yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwasanya anxiety atau kecemasan ini adalah hal yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi menjadi tidak normal kalau memang anxiety-nya ini berlebihan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu anxiety itu adalah kecemasan ya. Jadi penyakit mental yang paling ringan di antara penyakit mental yang lainnya gitu ya, seperti halnya OCD, bipolar dan lain-lain gitu ya. Ini adalah penyakit mental yang paling ringan. Jadi teman-teman harus menguatkan diri, jangan sampai teman-teman ini merasa diri yang paling tersakiti, merasa diri yang paling banyak beban masalahnya gitu ya. Karena untuk penyembuhan anxiety ini sendiri, kalau memang kita sudah bisa untuk mengevaluasinya, akan cepat gitu ya pemulihannya teman-teman. Kenapa sih kita bisa terkena anxiety disorder ini? Biasanya anxiety disorder ini terjadi kepada semua orang itu dikarenakan karena mentalnya ini sudah dihancurkan oleh beberapa yang ada di lingkungannya. Bisa dikarenakan oleh keluarga, bisa dikarenakan oleh pasangan, dan bisa dikarenakan juga oleh teman ya. Nah, contohnya orang yang sudah dihancurkan mentalnya oleh keluarga itu salah satunya oleh pola asuh teman-teman ya. Jadi ada seseorang yang bercerita kepada saya yang dia itu kena anxiety sosial ya teman-teman. Jadi dia itu benar-benar takut di keramaian. Jadi ketika dia di keramaian itu dia bisa hilang fokus, dia bisa cemas, jantung dia berdebar kencang, dan dia ketakutan yang sangat luar biasa. Dan itu setelah saya coba gali gitu ya permasalahan dalam kehidupannya, itu berasal dari pola asuh. Di antaranya adalah orang tuanya atau terkhusus ibunya ini sering membentak dia di depan umum, dan juga membanding-bandingkan gitu ya, membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan mental anak ini hancur, pada akhirnya nanti anaknya bisa terkena anxiety disorder. Percaya dirinya hilang, yang besar adalah ketakutannya gitu ya. Menumpuk seiring bertambahnya usia dan akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Begitupun oleh pasangan ataupun teman. Banyak sekali orang yang kasus bullying, kasus pasangan yang tidak pernah peka dengan kebutuhan pasangannya gitu, yang paling egois gitu, yang selalu mementingkan kehidupan dirinya sendiri tanpa misalnya berkomunikasi dengan pasangan dan lain sebagainya. Itu banyak banget contoh-contoh yang bisa menyebabkan kita terkena anxiety disorder ini gitu ya. Tuntutan dari suami misalnya yang harus badannya gemuk gitu ya, terus kemudian sedangkan yang namanya naik berat badan itu kan butuh modal ya, butuh protein yang harus dibeli, butuh susu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua bisa juga disebabkan oleh traumatik yang sangat mendalam teman-teman. Selanjutnya, anxiety disorder ini biasanya dibarengi oleh GERD ya teman-teman, yang sudah saya sering jelaskan. Jadi ini berdampingan biasanya. Ketika kita stres, mencemaskan sesuatu, lambung kita bermasalah. Begitupun dengan lambung kita saat merasakan sensasi dari panas dada, leher mengganjal, mulut pahit, itu menjadikan kita jadi stres. Nah, itu terus berputar-putar di situ. Seperti halnya orang-orang yang pernah kena anxiety selalu bilang itu adalah lingkaran setan. Tanpa kita sadari,
kita ini memang sedang mengalami anxiety disorder. Terus kemudian sering muncul kebingungan yang tidak pernah berhenti. Misalnya merasakan banyak hal yang aneh yang pastinya baru pertama kali dirasain di dalam tubuh. Misalnya tiba-tiba dada sebelah kanan cenut-cenut, atau misalnya perutnya kram gitu, atau misalnya lehernya sakit, pegal yang mungkin bisa berbulan-bulan, berhari-hari tidak sembuh juga. Jadi menimbulkan kecemasan yang mengganggu kualitas hidup kita. Orang-orang anxiety kalau sudah parah, tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa mengkontrol dirinya, itu seringkali banyak yang menyakiti dirinya sendiri, teman-teman. Karena saking bingungnya gitu loh, kenapa ini dengan saya? Kenapa misalnya sepanjang hari pikiran negatif selalu muncul dalam kehidupan saya? Seakan-akan saya tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Ketika misalnya, apalagi ya sekarang sosial media sudah sangat terbuka, kehidupan orang sering dipost, keberhasilan orang sering dipost, dan itu menjadikan kita orang-orang anxiety ini malah semakin terpuruk dan putus asa, teman-teman ya. Banyak belajar gitu ya setelah saya terkena anxiety ini. Ternyata orang di luaran sana ada yang sampai mau bunuh diri gitu, ada yang sampai menyayat-nyayat dirinya pakai gunting. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa ya teman-teman, dan memang harus kita rangkul orang-orang seperti itu gitu ya. Makanya kenapa saya membuat channel YouTube ini, saya aktif di sosial media juga yang lain, itu tiada lain dan tiada bukan hanya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi motivasi sama teman-teman semua bahwa penyakit anxiety disorder ini adalah gangguan mental yang paling biasa aja teman-teman ya, dibandingkan gangguan mental yang lainnya. Asal kita mau merubah kebiasaan buruk yang dulu kita lakukan menjadi lebih baik. Nah, yang menjadi penyebab terakhir yaitu overthinking ya, terkait takut akan kematian, takut akan penyakit berat, melihat orang meninggal misalnya, tiba-tiba ada rasa takut yang sangat mendalam, akhirnya jadi overthinking gitu ya, gimana nanti setelah kehidupan kematian, anak saya sama siapa, ibu saya kehidupannya gimana. Itu terus cemasnya dipelihara, tidak dikontrol, nah pada akhirnya akan menjadikan anxiety juga gitu. Begitupun misalnya menyesali kehidupan di masa lalu. Ada kalanya namanya perjalanan hidup manusia ini salah dalam memilih gitu ya teman-teman. Dan kita berada di posisi menyalahkan kondisi. Seandainya kita ini tidak memilih begini, maka tidak akan begitu, maka tidak akan seburuk ini gitu ya. Intinya menyalahkan akan takdir yang sudah Allah gariskan gitu ya. Nah, itu juga menjadi penyebab kita menjadi anxiety disorder. Nah, teman-teman, pokoknya ketika teman-teman sedang mengalami hal-hal di atas, jangan sungkan untuk bercerita kepada siapapun yang teman-teman percayai gitu ya. Tapi kalau misalnya lingkungan sekitar teman-teman kurang mendukung misalnya, atau bahkan tidak mengerti dan menganggap aneh gitu ya, aneh kamu mah berlebihan, kamu mah ngadi-ngadi gitu ya. Teman-teman bisa cari orang yang tepat yang bisa menjadi teman. Kalaupun misalnya teman-teman mau menjadikan saya pribadi sebagai teman cerita, teman-teman boleh, teman-teman silakan kunjungi Instagram saya di @elakurniasi92. Insya Allah di situ saya membuka ruang diskusi bersama teman-teman, dan saya sangat bahagia bisa membantu teman-teman semuanya memulihkan kondisi mental teman-teman semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.